Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u wa du'ain la yusfa'u wa amalin la yurfa'u. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua DKM Masjidur Rahman, Pak Ustadz Muhammad Soleh SPD. Yang saya hormati Bapak Ketua RT 02 Pak Ahmad Madun. Yang saya hormati Bapak-bapak pengurus, Pak Isroi, Pak Ustadz Muhammadun, Pak Rahmadi, dan semuanya yang hadir di sini, Bapak-bapak semuanya. Yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada Bapak dan Ibu. Ibu ada, Bu? Ada. Alhamdulillah, kita sekarang akan mengkaji surat Yasin ayat yang ke-39. Ke-39. Wal qamaru qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim. Wal qamaru. Komaro. Boleh komaru gak? Nggak boleh. Nggak boleh komaru katanya. Wal komaru boleh, wal komaro boleh. Cuma dalam qiraat Asyim, riwayat Habs, itu biasanya dinasobkan wal komaro. Makanya biasa kita baca wal komaro qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim. Boleh juga wal komaru. Kenapa wal komaru? Wal komaru itu ataf dari yang sebelumnya. Kan ini ayat Allah. Wal komaru itu apa artinya? Dan bulan. Itu kan merupakan rangkaian dari tanda kebesaran Allah setelah kemarin diterangkan mengenai malam. Ya kan? Wa ayatul lahumul lailu. Lu kan itu? Ya. Pertama malam tuh. Terus ayat berikutnya wasyam su kan? Iya. Dan sekarang wal qamar ru. Kebanyakan qiraat selain dari qiraat Asim riwayat Habs itu wal qamaru. Jadi nanti kalau ada orang yang baca wal qamaru qaddarnahu manazila jangan disalahin. Itulah. Jadi wal komaru bisa, wal komaro bisa. Kalau wal komaru itu ataf dari yang sebelumnya, dari al-lailu, dari asyamsu, dan al-komaru sekarang. Nah, yang biasa kita baca adalah nasob, wal komaro. Nasob itu fathah lah ujungnya gitu. Wal komaro. Kalau wal komaro berarti dia itu dinasobkan oleh amil setelahnya. Mana amil setelahnya? Yaitu qaddarnahu. Jadi kalau wal qamaro itu menjadi, kalau di bahasa nahwu itu menjadi taukid gitu. Jadi semua yang jadi taukid itu nasab, dinasobkan oleh amil setelahnya. Mana amil setelahnya? Itu qaddarnahu. Kami telah menetapkan hu terhadap bulan al-qamaro, tegese bulan. Nah, gitu. Ya. Pusing Ustaz. Ya udah jangan dibahas kalau gitu. Wal qamaro qaddarnahu, dan bulan. Atau bahasa terjemahan langsungnya wal qamaro qaddarnahu, dan kami telah tetapkan bagi bulan gitu. Manazila. Manazil itu apa? Tempat keluar, muncul. Manazil itu tempat keluar. Manazila.
Dalam sebulan, nih Komariah nih, dalam sebulan hitungan hari ada berapa hari? 30, kadang 29. 29 kadang 30. Itu 2 hari bulan nggak ada, nggak kelihatan. Yaitu di tanggal 29 dan tanggal 30. Kalau dalam sebulannya hitungan harinya 30. Itu 29 30 nggak ada, nggak kelihatan bulan. Tapi 28 hari dia menampakkan diri. Itulah manazil. Di 28 hari itu pertama kali hilal muncul, ya, bulan baru di barat. Itu kan tipis banget kan? Di barat itu tipis, tanggal 1, tanggal 2 mulai, tanggal 3 agak tebel, 4. Dan Masya Allah ini posisi manazil, ini saya yang jelasin manazil, tempat munculnya bulan itu beda-beda, nggak hanya di barat, ya kan? Pertama hilal itu barat, sekitar elongasinya 6, terus derajatnya 3 gitu ya, syaratnya kan gitu ya, hilal baru bener nggak? Itu kan di barat gitu ya, set melengkung. Dan hari kedua beda lagi munculnya, nggak di tempat yang sama. Hari ketiga di tempat yang beda. 4 terus dia sampai bulan sekarang Jumadil Awal tanggal 10 11. 10 itu udah di sini nih, mungkin nih di fase pertama, kuartal pertama itu udah setengah. Kalau kelihatan bulannya udah setengah si bulannya. Enggak setengah, cembung kan. Terus nanti 13, 14, 15 mulai itu bulatan gede. 13, 14, 15 kita sebut bulan purnama. 16 sudah mulai lagi, ya kan, berkurang. 17, 18, 19, 20 mulai lagi ke cembung, ya. Cembung kedua. Tadi kan cembung pertama kan? Ini sekarang cembung pertama nih. Nanti tanggal 20 cembung kedua, terus 21, 22, 23, 24, 25 ke sana kan? Ke sana 25, 26, 27, 28 balik lagi ke bulan sabit. Cuma bulan sabitnya kebalik. Ya. Kalau ini sekarang kiri apa kanan? Kalau bulan baru. Kalau bulan baru yang kita lihat kanan kan? Ya. Kalau bulan terakhir di kiri sabitnya, beda kan? Ya. Nah itu manazil. Wal qamara qaddarnahu manazila. Dan telah kami tetapkan untuk bulan manazil-manazilnya, tempat-tempat keluarnya. Tempat-tempat keluarnya. Hatta ada. Nah, perhatikan tuh hatta ada. Hatta ada itu sehingga sempurna. Satu bulan itu, jadi ada yang di situ apa terjemahannya hatta ada, hingga kembali ke bentuk pertama. Maksudnya sampai si bulan itu, si bulan ini Jumadil apa ini? Jumadil awal, sebelumnya Rabiul. Nah, kemarin Rabiul akhir itu sampai habis Rabiul akhir. Hatta ada sampai sempurna hitungan hari di bulan itu sampai tanggal 28 kal urjunil qadim. Kalian lihat seperti tandan kurma yang sudah tua. Tahu tandan kurma? Tangkai kurma kalau udah tua kayak gimana? Tandan kurma yang masih ada tangkainya tuh melengkung, Masya Allah, melengkung Pak. Hatta ada kal urjunil qadim, sehingga setelah dia sempurna kalian lihat fase-fase bulan tersebut seperti tandan kurma yang sudah tua, melengkung Pak. Ini dari sini gitu bentuknya, set ke sini lagi. Nah, kayak es tengkurap. Coba lihat tandan kurma. Dan kurma itu tandannya doang tanpa ada kurmanya kan? Itu kan sudah suka ada bekas kurma ininya, buahnya kan? Yang kecil-kecil apa tuh? Mahkota yang awal-awalnya tuh. Nah, itu kan masih nyisa di tandannya itu. Itu coba deh.
Kalau kita perhatikan itu seperti fase bulan ketika bulan sudah sempurna dalam perjalanan sebulan dari barat ke timur, persis seperti itu. Masya Allah. 1400 tahun yang lalu Al-Quran menerangkan ini. Dan kita kalau lihat posisi bulan dengan mata telanjang, tidak pakai foto, tidak pakai teleskop, itu nggak bisa, nggak paham ini, nggak paham. Dan kemarin beberapa tahun yang lalu ada yang moto bulan, Pak, ketika cuaca cerah. Moto bulan dari bulan sabit pertama sampai terakhir itu posisinya persis seperti kal urjunil qadim, seperti tandan kurma yang sudah tua. Dan sekarang setelah ditemukan kamera, dipoto si bulan dari pertama sampai terakhir kal urjunil qadim, seperti tandan kurma yang sudah tua. Masya Allah. Siapa yang tahu kayak gitu perjalanan bulan kayak gitu, posisi-posisinya. Allahu Akbar. Makanya wa ayatul lahum, ini adalah tanda kebesaran Allah untuk manusia, untuk mereka. Ya, kamera kan baru ditemukan tahun 1816 gitu ya. NASA mah baru kemarin. Duluan kita ya, Indonesia merdeka 1949. NASA baru kemarin, ya kan? NASA didirikan 1958 baru kemarin. NASA terus ada kamera apa namanya itu? James Webb kayak gitu segala macam. Kamera yang memang luar biasa itu nangkep objek-objek yang ada di langit. Tapi Al-Qur'an lebih dulu 1400 tahun yang lalu menerangkan ini. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim, dan kami telah tetapkan bagi bulan manazil tempat keluarnya sehingga kembali dia setelah sempurna hari seperti tandan kurma yang sudah tua. Masya Allah. Allahu Akbar. Luar biasa ini surat Yasin, Pak. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tanda kebesaran Allah. Itu bulan aja tuh. Sekarang tanda kebesaran Allah yang lainnya ayat 40. Lasyamsu yambaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullum fi falaki yasbahun. Apa artinya? Mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing pada garis edarnya atau beredar pada garis edarnya. Masya Allah, ini luar biasa lagi nih ayat 40. Lasyamsu yanbaghi laha, tidak layak, tidak wajar, atau tidak mungkin, nggak bakalan ini untuk matahari antudrikal qamara. Antudrika itu bertemu. Saya sama Pak RT bertemu gini nih. Kalau bertemu kan satu benda dengan benda lain, kemungkinan besarnya beradu. Ini nggak mungkin. Lasyamsu yambaghi laha an tudrikal qamara, enggak mungkin, enggak layak. Sistem yang sudah kami tentukan sedemikian rupa untuk matahari dan bulan, dan sekarang matahari ketemu dengan bulan, enggak mungkin. Kalau dulu tafsirannya adalah tidak mungkin matahari bersatu dengan bulan, yaitu di satu siang ada matahari, ada bulan. Dulu tafsirannya seperti itu. Ternyata dibantah. Kan pernah ada matahari sama bulan. Mataharinya di sana, bulannya di sana kelihatan gitu ya. Ya kan, garis-garis bulannya. Ternyata ini adalah mengenai jarak antara matahari dan bulan. Sekian juta kilometer matahari dengan bulan, tentulah matahari dengan bulan tidak akan tabrakan. Kemarin sudah disinggung kan? Dari bumi ke matahari jaraknya berapa kilometer? Dari bumi ke matahari
sekitar lah ya. Ya, dari sini ke Garut mungkin gitu ya. Dari bumi ke matahari itu kira-kira jaraknya itu 150 juta kilometer. Dari bumi ke matahari, dari matahari ke bumi. Tergantung nanti perihelion atau aphelion, jarak tertinggi atau jarak terjauh atau jarak terdekat, ya kan? Tergantung itu. Karena perputaran bumi terhadap matahari ini elips, tidak bulat, elips gitu, lonjong. Rata-ratanya 150 juta kilometer jaraknya itu. Sedangkan posisi bulan itu kan satelit alami bumi, ya kan? Satelit alami bumi gitu kan? Itu mengitari bumi kan bulan. Jarak dari bumi ke bulan rata-ratanya 384.400 km. Kecepatan cahaya berapa? 300.000 km per detik, kan gitu ya? Ya. Sekarang jarak bumi ke bulan atau bulan ke bumi itu rata-ratanya 300 berapa? 84.400 km. Ya. Mana mungkin matahari bertemu dengan bulan dengan jarak sejauh itu, masing-masing aja udah. Itu jangan khawatir tabrakan gitu. Itu lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar, dan begitupun tidak mungkin malam mendahului siang. Ini siang, lagi siang nih, tengah hari, tahu-tahu gelap malam gitu. Nggak mungkin itu, nggak bakalan terjadi. Oh pernah itu tahun 81 atau 82 Gunung Galunggung meletus tahun berapa Pak? Tahun berapa? 85. Itu kan pernah ya? Sampai gelap gitu. Itu mah bukan matahari yang nggak ada, tapi ketutupi awan gitu kan, debu. Itu lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar, dan tidak mungkin malam mendahului siang. Kan proses dari malam ke siang kemarin sudah dibahas kan? Wa ayatul lahumul lail, dan merupakan tanda kebesaran Allah untuk mereka adalah malam. Naslahu minhun nahar fa idzahum mudlimun. Kami sisir siang itu dengan malam, artinya ada garis pemisah antara siang dan malam yang cepatnya luar biasa cepat, lebih daripada 1670 km itu cepatnya, itu menyisir dari malam ke siang itu. Kalaupun misalkan kita lihat dari atas, kayak yang ada garis gitu, ini malam ini siang gitu, cepat itu. Jadi kalau kita dari Semarang jam 3 menuju Jakarta kan sama-sama barat ya, matahari pun kan ke barat. Duluan siapa yang nyampe? Mobil kita apa matahari? Mobil kita apa malam? Duluan malam. Faidahum mudlimun, maka tiba-tiba saja mereka dalam keadaan gelap gulita. Jadi walal lailu sabiqun nahar, kalau begitu malam tidak mungkin mendahului siang. Tanda kebesaran Allah yang ketiga adalah ayat 41 sampai 44. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhud, dan merupakan tanda kebesaran Allah untuk mereka ini manusia. Sesungguhnya kami menampung mereka itu siapa? Anak keturunan manusia di dalam muatan yang penuh, di dalam kapal yang bermuatan penuh. Kira-kira menceritakan apa ini? Nabi Nuh. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhud. Mohon diperhatikan Bapak-bapak dalam ayat tersebut, wa ayatun, dan merupakan tanda kebesaran Allah lahum bagi mereka,
Anna sesungguhnya kami, hamalna kami angkut. Siapa yang diangkut? Dzurriyyatahum, anak cucu manusia. Kalau dzurriyah itu berarti anak cucu kita ke bawah, kan gitu ya. Ada juga yang anak cucu ke bawah gitu kan. Berarti ini menceritakannya tentang manusia-manusia dulu yang ketika itu dibawa oleh kapalnya Nabi Nuh. Konon katanya, menurut sebuah riwayat, Nabi Nuh itu dakwah berapa ratus tahun? 950 tahun. Umur Nabi Nuh itu 1200 tahun. Dan beliau dakwah itu selama 950 tahun. 950 tahun. Dan pengikutnya bertambahnya itu 1 orang per 10 tahun. 10 tahun pengikutnya 1 orang. Kalau YouTuber nih bikin akun YouTube, subscribernya itu cuma 1 orang. Wah, nambah 1 orang per 10 tahun sekali. Yang ngikutin dakwah Nabi Nuh itu 1 orangnya per 10 tahun. Jadi 10 tahun masuk Islam, 10 tahun masuk Islam. Kalau 950 tahun, ini kita hitung-hitungan orang-orang yang ada di kapal Nabi Nuh maksudnya. Ya. Jadi kalau 950 tahun berarti orang-orang yang ada di kapal Nabi Nuh itu berapa orang? Orang-orang yang beriman. 95 orang yang ada dalam kapal Nabi Nuh. Maksudnya adalah dzurriyyatahum itu anak keturunan mereka, termasuk anak-anaknya Nabi Nuh. Keturunannya anak-anaknya Nabi Nuh. Nabi Nuh punya 4 anak. 1 Kan'an, 2 Syam, terus Ham, terus Yafid. Kan'an kan nggak beriman, nggak ikut kan, akhirnya kelelep. Terus yang ikut adalah 3 orang beserta istrinya. Nah termasuk itu Ham, Syam, Yafid, termasuk orang-orang yang beriman yang lainnya yang ikut ke kapal itu. Dzurriyyatahum maksudnya ini, dan merupakan tanda kebesaran Allah bahwa kami mengangkut anak keturunan mereka di kapal yang penuh dengan muatan. Ternyata muatan di kapal itu tidak hanya manusia, tapi termasuk binatang sepasang, termasuk juga benih-benih, termasuk juga pohon-pohon yang memang bakal jadi tanaman nanti setelah kapalnya berlabuh, kan gitu ya. Nah itu wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Dzurriyyatahum itu maksudnya adalah orang-orang yang berada di kapal itu sampai ke kita sekarang. Kalau bacanya dzurriyyatahum, kalau bacanya ada yang baca juga di situ wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatihim. Ya-nya panjang, taknya itu kasroh, dzurriyyatihim. Kalau kayak gitu bacanya berarti nenek moyang. Kalau dzurriyyatahum dari atas tadi orang-orang itu sampai ke bawah. Kalau dzurriyyatihim berarti kita ke atas. Jadi orang tua kita dulu, maksudnya nenek moyang kita dulu adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Allah, sehingga dengan mereka diselamatkan Allah adalah kita. Nah gitu. Itu orang-orang yang diselamatkan di kapal Nabi Nuh semuanya orang soleh semua. Orang soleh semua. Tapi tetap aja keturunannya kan ada yang begitu, ada yang begini gitu kan. Nah itu yang soleh semua. Coba bayangin kalaupun misalkan yang diselamatkan oleh Allah adalah semua orang selain daripada orang soleh, gimana jadinya gitu manusia. Dan gitu. Ingat hai manusia, dulu nenek moyangmu itu diselamatkan oleh kami, kata Allah. Karena dengan diselamatkannya mereka oleh kami, jadilah mereka mempunyai keturunan. Salah satu keturunannya ya kalian semua.
Itu. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Itu saja Bapak-bapak yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita lanjut lagi di pekan depan. Kita selesaikan dulu surat Yasin. Ada yang didiskusikan? Silakan satu orang. Kalau tidak ada kita tutup.